Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulfa Nur Fitri Khairiyah akan mempresentasikan tentang diferensial atau gardan. Langsung saja. Diferensial atau fungsi sistem diferensial. 1. Gardan sebagai pembeda poros roda antara kiri dan kanan. Fungsi utama dari gardan atau diferensial mobil ini adalah sebagai pembeda gerak dan putar antara poros dan as poros bagian kiri dan bagian kanan kendaraan. Perputaran inilah radisi putar mobil bisa menjadi lebih pendek sehingga mobil tidak perlu berputar lebih jauh ketika melakukan bilek full. Gardan sebagai penerus tenaga putar mesin menuju poros penggerak. Selain menjadi pembeda penggerak, gardan ataupun bagian diferensial mobil ini juga mempunyai fungsi sebagai penerus gaya putar yang dihasilkan oleh mesin menuju poros roda penggerak. 3. Gardan sebagai pengubah gaya putar sebesar 90 derajat. Dengan adanya gardan atau diferensial mobil dan kendaraan, tenaga putar yang semula dari mesin transmisi kopling akan diubah sebesar 90 derajat sehingga dapat memutar poros roda penggerak dan kendaraan tersebut. Jika pada mobil terdapat gardan atau diferensial mobil yang satu ini, mungkin mobil Anda melajunya bukan ke depan atau ke belakang. 4. Meningkatkan tenaga putar atau momen. Dengan adanya gardan atau diferensial mobil ini, tenaga putar yang dihasilkan oleh mesin kendaraan bisa ditingkatkan lebih besar lagi dan tenaga ini akan disalurkan ke poros-poros penggerak. Selanjutnya ada gambar, komponen, dan fungsi diferensial. Differential case. Differential case merupakan tempat komponen dari differential gear. Ring gear dibaut dengan case. Case memutarkan speeder shaft dan pinion gear yang bersilangan dengan seat gear untuk memutarkan axle shaft. Drive pinion berfungsi untuk meneruskan gaya putar dari propeller shaft menuju ke ring gear. Ring gear berfungsi sebagai carrier atau differential group. Ring gear digunakan oleh drive pinion yang terhubung dengan propeller shaft. Seat gear diteruskan ke axle shaft. Pinion gear akan menggerakkan seat gear sehingga axle shaft akan berputar. Speeder shaft digerakkan oleh differential case dan sebagai tempat dudukan pinion gear. Pinion gear bergerak, berotasi, dan berevolusi mengikuti putaran speeder shaft dan memindahkan tenaga dari differential case ke seat gear dan kemudian ke axle shaft. Seal oli berfungsi mencegah agar oli tidak habis. Jika pada bagian ini basah akibat rembesan oli, sebaiknya mengganti sel baru. Diferensial adalah bagian integral dari kendaraan beroda 4, menerima daya dari mesin melalui proses penggerak. Fungsi utama diferensial adalah agar roda-roda ini berputar pada RPM yang berbeda. Saat menerima daya dari mesin, bayangkan roda-roda ini sedang berbelok terlihat jelas. Roda kiri harus menempuh jarak yang lebih jauh dibandingkan dengan roda kanan ini. Berarti roda kiri harus berputar pada kecepatan yang lebih tinggi. Jika roda ini terhubung menggunakan poros sulit seperti yang ditunjukkan, roda harus sulit berbelok. Diferensial muncul. Mekanisme diferensial inilah yang membuat roda kiri dan kanan berputar pada RPM yang berbeda. Sambil mentransfer daya kedua roda, kita akan mempelajari bagaimana diferensial mencapainya secara bertahap dengan menggunakan konfigurasi yang paling sederhana. Daya mesin ditransfer ke ring gear melalui pinion gear terhubung ke kiri. Speeder yang merupakan jantung diferensial bebas melakukan dua jenis rotasi satu bersama dengan ring gear yang tidak kedua porosnya sendiri disatukan dengan samping. Jadi daya dari mesin mengalir dan penemuan roda kiri dan kanan seperti yang ditunjukkan sekarang. Mari kita bayangkan kasus lain: kendaraan bergerak lurus dan kendaraan ini kiri. Speeder berputar dengan ring gear tapi tidak berputar pada porosnya sendiri.
pada porosnya sendiri disatukan dengan samping, jadi daya dari mesin mengalir ke penambahan roda kiri dan kanan seperti yang ditunjukkan sekarang. Mari kita bayangkan kasus lain. Kendaraan bergerak lurus. Dengan keadaan ini, kiri spider berputar bersama dengan ring gear tetapi tidak berputar dengan porosnya sendiri. Akan mendorong dan membuat gear samping berputar dan keduanya akan berputar pada kecepatan yang sama. Atau ketika kendaraan bergerak lurus, rakitan kiri spider samping akan bergerak sebagai satu unit sore lalu dibayangkan saat kendaraan berbelok ke kiri. Peran penting di sini bersamaan dengan putaran giring-giring spider dipaksa untuk berputar pada porosnya sendiri. Jika kiri spider melakukan rotasi gabungan, efek rotasi gabungan pada kiri samping sangat menarik ketika dihubungkan dengan ban samping harus memiliki kecepatan periferal yang sama dengan spider ketika gear sepeda berputar pada rotasi. Kecepatan periferal putaran dan kecepatan rotasi ini di sisi kanan, itulah perbedaan keduanya. Atau sisi kiri akan memiliki kecepatan yang lebih tinggi dibandingkan dengan kanan. Inilah diferensial saat mengatur dalam pembelokan roda kiri dan kanan. Pada kecepatan yang berbeda saat berbelok, kiri akan berputar ke arah yang berlawanan, sehingga biasanya ditambahkan satu kiri spider lagi untuk mengangkut beban susunan. Tempat gear sepeda juga digunakan untuk kendaraan muatan berat selain menggunakan roda berputar pada RPM yang berbeda. Diferensial ini memiliki dua fungsi lain. Pertama, mengurangi kecepatan pada rangkaian gear pinion. Fungsi ini akan menghasilkan multiplikasi torsi. Fungsi lainnya adalah memutar arah aliran daya hingga 90 derajat. Diferensial yang sudah kita pelajari sejauh ini dikenal sebagai diferensial terbuka atau standar. Diferensial ini mampu memutar pada roda RPM yang berbeda. Kita memiliki satu kelemahan utama. Bayangkan situasi saat satu roda kendaraan berada di permukaan dan tarikan yang bagus dan roda lainnya di jalur yang licin. Saat itu hal tersebut terjadi. Diferensial standar akan mengirim sebagian besar daya ke roda yang licin sehingga kendaraan tidak akan bisa bergerak. Maka diperkenalkanlah diferensial terbatas untuk mengatasi permasalahan ini. Troubleshooting pada diferensial atau gardan. Kerusakan. Yang pertama, timbul suara abnormal, mendengung atau mendesing. Penyebab minyak lumas kering, kontak gigi tidak baik atau black clash dan pinion, keausan pada crowel, keausan pada gigi pinion. Perbaikan: ganti pelumas, setel kontak gigi pinion dan crowel, ganti gigi crowel apabila di luar batas limit, ganti gigi pinion apabila di luar batas limit. 2. Timbul abnormal atau kasar. Penyebab: bearing pinion, level pinion aus atau rusak, bearing pada pinion roda aus atau rusak, pelumasan kurang. Perbaikan: ganti bearing level pinion, ganti bearing axle, ganti minyak lumas, periksa kekencangan pada baut-baut. 3. Minyak lumas mudah habis. Penyebab: oli pinion axle rusak, oli sel pinion rusak, baut pembuangan kendur. Perbaikan: ganti oli sel axle, ganti oli sel level pinion, periksa dan kencangkan.